Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dan sahabat PLKM, alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa lagi masih di program bimbingan dan konsultasi langgam, ya. Insyaallah hari ini kita akan bersama-sama menyimak bacaan sahabat PLKM, yaitu Irama Nahawan, karena hari ini adalah hari Jumat bertepatan pada tanggal 12 Februari tahun 2021. Mudah-mudahan sahabat PLKM dan para pemirsa senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kita awali program ini hari Jumat, yaitu Irama Nahawan, ya. Kita awali dengan pembacaan ta'awudz dan basmalah bersama-sama, ya, menggunakan Irama Nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa, sudah ada beberapa sahabat kita yang sudah menyetorkan rekamannya. Ini cukup banyak, ya. Langsung saja kita simak. Yang pertama adalah Bapak Sulaiman dari Kabupaten Bandung. Episode 6, suratnya Al-Fatihah dan Al-Mulk ayat 11-13. Kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. Ya, terima kasih Pak Sulaiman dari Kabupaten Bandung. Episode 6 ini model nahawan jawab yang pertama, dan ini sudah betul, ya, gerakan iramanya sudah betul, gerakan suaranya juga bagus, ya Pak Sulaiman. Untuk gerakan suara ini sudah enak didengerin, ya. Untuk bacaan juga sudah bagus, ya, bacaan bagus, panjang pendeknya bagus, kejelasannya bagus. Jadi ini langsung saja nanti tinggal melanjutkan episode berikutnya, ya.
semakin dikembangkan saja, insya Allah akan semakin bagus lah ya. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan Pak ya. Baik, kita lanjut ke Ibu Dian Nopita episode Bayati. Hari ini Nahawan Bu ya. Jadi mohon maaf kalau Bayati nanti di hari Senin. Tapi barangkali salah ketik ya. Kita putarkan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ternyata Bayati ya. Jadi mohon maaf tidak kami putarkan karena sudah ada jadwal tersendiri. Mungkin insya Allah hari Senin ya. Hari Senin kita mungkin kita putar di hari Senin. Atau mungkin Ibu bisa mengirimkan kembali di hari Senin. Ya, karena hari Jumat itu jadwalnya jadwal irama Nahawan. Baik, langsung kita berlanjut ke Bapak Rian. Oh iya, Ibu Dian Nopita ditunggu nanti hari Senin ya. Atau yang ini diputarkan. Dan ingat hari Jumat irama Nahawan. Bapak Rian M. Sahputra episode 4 Al-Fatihah dan Al-Mulk ayat 6-8. Kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, Pak Rian M. Saputra episode 4 itu mengacak ujung nada. Dan tadi sudah teracak ya ujungnya. Jadi sudah nggak berurutan. Sudah bagus. Kemudian suaranya sudah bagus. Gerakan suaranya bagus. Ciri khas suaranya lembut. Nah ini. Suara lembut itu identik dengan nafas yang pendek. Maka yang perlu diperbaiki adalah di nafasnya. Ya. Jadi nafasnya dilatih lagi. Apalagi tipe suara lembut itu kelemahannya biasanya di power sama di nafas gitu ya. Maka dua hal itu yang perlu dikembangkan lagi. Gimana caranya?
banyak ya tutorial-tutorial pernafasan, silakan bisa dicek di YouTube ya, di channel Ustadz Kris, bisa dicek dipraktekkan, insya Allah nanti lama-lama akan berkembang. Kemudian kalau untuk powernya saya kira nggak terlalu kecil ya, biasanya kalau lembut itu suka kecil powernya, tapi ini cukup lah untuk powernya ya. Itu saja Pak Rian, untuk bacaan sudah cukup bagus. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan Pak Rian. Kita berlanjut ke Ibu Ati dari Batam. Latihan hawan jawab ya, episode 4 acak ujung nada ya, sama kayak Pak Rian, mengacak ujung nada. Suratnya Al-Fatihah, kemudian Al-Mulk ayat 6, 7 dan 8. Kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Ya, terima kasih Ibu Ati. Huruf sinnya sudah semakin membaik ya. Jadi sudah nggak terlalu banyak yang kecampur taknya. Kemudian iramanya sudah betul, suaranya juga sudah bagus, kejelasannya sudah bagus, gerakan suaranya sudah bagus, hanya kelihatan kayak bergetar ya suaranya. Ini berbagai macam faktor, bisa jadi karena kelelahan ya, kemudian badan kurang sehat, itu juga bisa pengaruh ke suara ya, kemudian bisa jadi nervous ya, yang terakhir bisa jadi bawaan gitu ya. Tapi biasanya nggak terlalu bergetar seperti sekarang ini, biasanya ya nggak terlalu lah. Memang ada ciri khas kayak ada getaran suara ya, seperti itu Bu Ati ya. Ini nggak masalah sih sebenarnya ya, itu yang penting tidak terlalu parah. Soalnya ada yang getarnya tuh terlalu parah gitu ya, ya sampai kayak orang kedinginan gitu ya. Jadi kalau sampai kayak kedinginan itu ya cukup parah gitu kan. Tapi ya tergantung masalahnya di mana gitu. Ada yang bisa disembuhin, kalau seperti kelelahan itu kan bisa disembuhin. Misalnya ya istirahat penuh ya, banyak istirahat. Kemudian kalau misalnya kurang fit ya berobat gitu kan. Tapi kalau yang getarnya itu karena faktor umur gitu ya, karena sudah sepuh gitu, jangankan bersuara, kadang jalan aja bergetar ya, itu sudah udzur ya. Jadi ya
mungkin agak sulit gitu untuk dibenerin gitu. Soalnya saya pernah menjumpai orang baca Quran begitu, belajar irama gitu. Bismillahirrahman gitu ya, bergetar gitu. Saya pikir ini kenapa ini kirain dibikin-bikin, ternyata memang asli karena sudah sepuh ya, sudah tua, jadi bergetar suaranya gitu. Ada yang bawaan, memang ciri khasnya getar suaranya ya. Macam-macam lah. Untuk bacaan sudah cukup bagus ya, tinggal melanjutkan ke episode berikutnya. Bu Ati ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Baik, kita lanjut ke Bapak Fajari Yogyakarta. Mohon maaf nih pemirsa, yang setoran cukup banyak ya. Kalau nggak salah sih cukup banyak tuh. Ya, kita langsung saja ke Pak Fajari dari Yogyakarta. Episode 15 Al-Fatihah dan Al-Balad. Episode 15 itu terakhir ya. Kalau nggak tilawah ya mengikuti qori ya. Ya, kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayasabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayasabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain. Falaqad hamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghobah yatiman dha maqrabah au miskinan dha masrobah thumma kana minal ladzina amanu وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم
أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Ya, alhamdulillah Pak Fajari. Ini untuk Al-Fatihahnya sudah bagus, sudah ada variasi. Kemudian untuk untuk Al-Baladnya itu memang ngikutin di channel Ustadz Kris ya, ada di Murotal Imam Sholat kalau nggak salah ya, dan ini sudah bagus ya gitu. Episode 15 mah tilawah kayaknya ya, karena kalau menirukan qori itu di episode 14 ya. Terima kasih Pak Fajari dari Yogyakarta, sudah semakin baik ya. Enggak tahu apakah yang sebelumnya juga Al-Balad ya, saya lupa lagi. Soalnya kalau nggak salah bacaannya menirukan juga ya, tapi nggak apa-apa ya, seandainya direkam 2 kali pun nggak masalah. Baik, kita berlanjut. Pak Fajari ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Kita ke Neng Anissa dari Jakarta, sudah kenal ya insya Allah ya. Latihan menirukan Syekh Misyari episode 14, suratnya Al-Qiyamah ayat 1-21. Ini cocok sekali ya, kesukaan saya ini surat Al-Qiyamah Syekh Misyari. Kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa'idza bariqal basaru wa khasafal qamaru wa jumi'ash syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alaina bayanah. Kalla bal tuhibbuna al-'ajilata wa tadharuna al-akhirah. Ya, tanggung ya. Nanti dilanjutkan ya, Anissa. Mulai kala itu sudah pas ya, sudah sesuai nadanya. Tapi kalau dari awal tadi masih banyak yang belum sesuai nadanya, urutannya ya, dengan Syekh Misyari. Nanti bisa diperbaiki lagi ya. Dan yang saya kagum ini ngikutin tapi ciri khasnya tetap muncul, gerakan ciri khasnya itu muncul, jadi nggak terlalu copy paste ya. Itu yang sangat saya harapkan seperti itu. Maksudnya kita mengikuti qori ya, qori populer itu untuk gerakan suara
kalau bisa justru ciri khas kita gitu ya. Itu bagus. Jadi nggak ngikutin 100% gitu. Ya, apalagi suaranya sampai dimirip-miripin ya, gitu. Kecuali memang mirip nggak masalah. Tapi mau gimana pun tetap yang namanya baca Quran itu bagus. Oh, takut kepanjangan sampai ayat 21. Ya, Anissa, nanti dilanjutkan aja deh. Kalau menurut saya kurang. Nggak tahu karena saya suka ini ya, iramanya. Apalagi dilantunkan Anissa yang memang dikasih anugerah suara yang luar biasa. Ya, itu saja Neng Anissa ya, ditunggu setoran berikutnya. Jangan lupa nanti dilanjutkan di surat Al-Qiyamahnya. Nanti Mas satu surat aja deh, nggak apa-apa ya, satu surat. Insya Allah nggak terlalu panjang itu. Ya. Ayatnya nggak terlalu panjang menurut saya dan juga enak gitu ya, ya gerakannya enak gitu. Baik Ustadz, syukran. Ya, terima kasih Anissa ya. Kita berlanjut ke Hanif Nur, ini peserta baru ya, Hanif Nur, episode 3 surat Al-Fatihah dan Al-Mulk. Kalau nggak salah episode 3 itu naik datar turun ya kalau nggak salah. Baik, kita langsung simak saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basara khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Ya, Hanif Nur. Hanif Nur ini yang pertama saya akan koreksi di irama dulu. Nadanya atau pitch-nya itu terlalu rendah. Jadi ketika nada turun gak maksimal, ya. Yang kedua, entah ini tipe suaranya atau apa, ya. Ini suaranya tipenya lebih ke kayak ngirung ya, kayak ke hidung, tapi nggak terlalu parah ya, ke hidungnya masih sangat bisa diperbaiki. Kemudian tipe suaranya apa ya? Ya tadi kayak ke hidung. Kemudian ini seperti lagi puber suaranya gitu ya, seperti lagi puber kalau saya lihat, tapi nanti bisa dilihat umurnya, apakah puber pertama atau puber kedua. Ini biasanya berlaku untuk puber pertama ya, kalau puber kedua apalagi puber ke puber berapa kali ya, saya nggak tahu ya, nggak tahu nih. Kalau ada yang tahu bisa komen. Orang hidup itu berapa kali ya puber itu. Jadi perubahan suara, yang saya tahu perubahan suara tuh dari anak-anak, ini untuk laki-laki ya. Kalau perempuan enggak. Kalau akhwat tuh enggak pengaruh ke suara. Baru kelas 9
kelas 9 tuh kelas berapa? Saya soalnya ikutnya dulu belum sampai 9 sih, cuman kelas 6 terus diulangi dari satu lagi, mungkin 3 SMP ya, 6 tambah 3. Nah ini memang umur puber, jadi wajar saya kenal banget ya suara puber tuh begini. Jadi mohon maaf, SMP bener ya, mohon maaf kalau bisa saya katakan cempreng suaranya kalau puber itu. Cempreng itu ada bawaan, ada yang memang puber, tapi kalau ini karena puber kelihatannya. Karena saya ada beberapa peserta bagus ngajinya tuh, bagus sekali, suaranya bagus, bahkan sering juara. Tapi pas puber suaranya jadi cempreng gitu. 3 SMP, putranya Bu Mimin jangan-jangan ya. Nah, luar biasa nih putra dan ibunya atau cucunya mungkin. Ya, mohon maaf nih agak panjang ya. Jadi mohon maaf kalau puber itu bisa jadi cempreng suaranya. Gitu. Tapi kalau cempreng bawaan biasanya sampai aki-aki juga cempreng. Entah apakah aki-aki itu gara-gara puber juga, kelihatannya enggak. Kalau puber itu biasanya puber pertama. Ya, umur-umur SMP itu suara sedang. Untuk laki-laki khususnya, biasanya dari suara anak-anak mulai perubahan ke suara dewasa. Nah itu yang perlu dijaga. Yang perlu dijaga, perlu dilatih itu di masa-masa puber. Di situ masa-masa banyak yang putus asa. Karena suara lagi berat-beratnya. Tinggi nggak bisa, rendah nggak bisa, yaitu cempreng suaranya. Dipakai rendah susah, dipakai tinggi nggak kuat, jadi suara tuh datar. Anak saya perempuan udah pada nikah. Oh ya. Ya, gitu. Jadi apa tadi ya? Jadi suaranya lagi cempreng-cemprengnya. Saya pun mengalami. Dan itu biasanya banyak yang nggak sabar. Karena kalau dipakai teriak dipaksa serak gitu kan. Dipakai rendah nggak enak. Dipakai ngobrol juga nggak enak. Itu suara puber itu memang serba salah. Tapi kalau kita berhenti dan akhirnya nggak latihan, nah itulah. Jadi masa transisi antara kita mau berhasil jadi qori atau enggak itu di masa-masa itu sebenarnya. Gitu ya. Kalau di masa itu kita nggak bosen, kita terus latihan, insya Allah nanti hasilnya akan lebih bagus. Jangan sampai ngerokok ya, gitu. Jangan sampai ngerokok, kalau bisa selamanya. Tapi biasanya kalau kata teman-teman sih, kalau sudah suara jadi ngerokok pun nggak masalah. Tapi ya tetap masalah buat kesehatan. Ya, terutama masa-masa puber itu jangan sampai ngerokok. Kalau bisa ya seterusnya jangan ngerokok. Gitu. Gimana Ustadz kalau saya mulai semangat belajar itu setelah puber, udah dewasa, udah sepuh, nggak apa-apa. Justru itu suara-suara yang sudah jadi ya sudah kembali. Artinya sudah enak lagi gitu ya. Cuman kalau pas puber terus kita terus latihan, itu nanti pas mulai jadinya tuh jadi lebih bagus gitu. Ya, itu nggak bisa tinggi suara puber itu, berat sekali. Dan itu mungkin cukup lama. Biasanya mulai kembali lagi bagus itu pas udah SMA. Tapi ada juga qori-qori yang bisa mengendalikan puber. Suaranya tetap bertahan ketika puber pun bagus gitu ya. Kalau kita lihat seperti qori kita di Indonesia itu ada qori namanya Ustadz Syamsuri Firdaus. Saya ngikutin dari waktu dia masih anak-anak, suaranya kecil melengking. Pas udah mulai puber saya terus ngikutin. Biasanya kalau udah puber kan jadi nggak enak suaranya, tapi ini tetap enak, bertahan gitu. Sekarang sudah kembali lagi, sudah jadi dengan suara dewasanya ya. Suaranya sudah mulai ke dewasa, itu semakin bagus. Termasuk Muhammad Toha Junaid, nah itu memang agak berubah karena mungkin pas gimana ya, pas kecilnya bagus banget gitu ya. Nah sekarang pas masa puber ya bukan gak bagus, tapi ya kayak gak berkurang. Tapi saya yakin nanti akan kembali lagi gitu. Ya tidak sebagus waktu kecil gitu, ya tetap bagus. Ya saya gak ada apa-apanya gitu. Maksud saya kalau dipersenkan gitu ya mungkin agak berkurang ketika puber gitu. Bukan gak bagus ya, mohon maaf, bukan gak bagus. Karena saya sendiri dibandingin beliau ya jauh lebih bagus beliau gitu. Hanya penilaian saya saja,
Kadang-kadang puber itu agak berkurang gitu, tapi saya yakin nanti akan kembali lagi, bahkan kalau kita serius itu akan lebih bagus. Terima kasih Hanif Nur dari Kalimantan Selatan. Oh iya, ini Kalimantan Selatan, masa cucunya Bu Mimin ya, Bu Mimin Bandung ya. Oh iya, tadi gara-gara saya nanya kelas 9 itu ya, jadi kelas 3 SMP kata Bu Mimin. Iya betul, kelas 3 SMP. Jadi terus ya Hanif Nur ya, jangan patah semangat, terus belajar. Insya Allah nanti suaranya akan kembali bagus lagi. Baik, sekarang ya ditunggu setoran berikutnya pekan depan Hanif Nur. Kita ke Bu Mimin Bandung. Penerapan surat ketiga. Surat ketiga teh surat apa? Ali Imran ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Ayat 16 sampai 22. Saya coba masukin model di ayat yang bukan mat yang panjang tapi kurang diayun ya. Boleh ya, tantangan ya. Bagus Bu. Jadi jangan hanya dicoba di yang mat-mat, memang bagusnya di mat ya, yang panjang. Tapi boleh juga kita coba di yang pendek-pendek pun ya. Asal jangan merubah bacaan. Kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna
Ya, alhamdulillah sudah bagus ya. Itu kombinasinya juga sudah dapat ya. Kemudian tadi ada gerakan-gerakan yang model apa? Yang mendayu-dayu itu juga sudah dapat ya. Sudah bagus Bu Mimin. Untuk suaranya kayaknya agak serak Bu ya. Suaranya agak serak nih Bu Mimin kelihatannya. Ya, terdengar seperti lelah mungkin suaranya. Jadi pitch-nya nggak terlalu tinggi, betul ya. Itu salah satu strategi atau salah satu tips. Seandainya suara kita lagi serak, pitch kita turunkan, tapi jangan sampai kerendahan. Itu yang sering saya lakukan. Jadi kita pun ketika mau tampil, ya, ini kan peserta ini kan seperti tampil lah ibaratnya ya. Meskipun tampil di sini ya, nanti suatu saat tampil di acara-acara atau baca Quran dimanapun ya, itu biasanya kan butuh keseriusan lebih dibanding baca sendiri. Kadang-kadang kita nggak serius ya. Kalau bisa sih keseriusan kita tuh baca sendiri pun sama dengan ketika tampil. Nah, ini salah satu tips ketika kita nggak bisa kondisi serak, upayakan pitch-nya jangan terlalu tinggi, nanti nggak kuat gitu, pas tingginya nggak kuat gitu. Jadi harus bisa ngukur, kecuali memang lagi capek Ustadz, mama saya lagi kurang sehat ya, mudah-mudahan mamanya sehat, cepat sehat Bu ya. Saya memang sering ke tempat Bu Mimin ini karena sebelum pandemi beliau membuka kelas ya, kelas PLGM, dan karena rumah saya dekat ya, itu saya yang ngajar secara langsung ya di rumah beliau. Jadi saya tahu mamah beliau ya, mudah-mudahan sehat, cepat sehat ya gitu. Jadi betul itu tipsnya, direndahkan nadanya gitu ya, jangan terlalu tinggi. Saya juga suka ngukur, misalnya kondisi kurang fit, suara kurang fit, saya latih ya, nadanya harus turun, harus pitchnya harus diturunkan supaya kuat nantinya gitu ya. Terima kasih Bu Mimin dari Bandung, ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Kita berlanjut ke Bapak Samsuri, episode 8 surat Al-Fatihah. Episode 8 itu apa, model ketiga ya kalau nggak salah. Suratnya Al-Fatihah dan Al-Mulk ayat 16-18. Kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul ardh fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai an yursila 'alaikum
حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. Ya, terima kasih Pak Samsuri. Ya, betul, ini model ketiga yang Bu Mimin tadi juga melantunkan. Ya, memang ini ciri khasnya apa? Ada ayunannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini cocok untuk ayat yang matnya panjang, kemudian untuk yang gunnah atau ikhfa. Cuman kalau Al-Fatihah ya wayahna kalau kata orang Sunda, ya, nggak ada yang itunya. Paling di terakhir waladhdallin. Ya, nggak apa-apa kalau kita bisa menggerakkan suara. Nah, cuman biasanya kalau saya lebih seneng di surat-surat yang ada mat panjangnya. Dan Pak Samsuri cukup bagus membawakan model ketiga ini. Bacaannya juga cukup jelas, cukup bagus. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan Pak Samsuri, ya, di episode berikutnya tentunya. Kita berlanjut ke Ibu Nur Aida, Pamulang, Tangerang Selatan. Sudah episode 13 ya pemirsa. Nggak kerasa ya. Sudah episode 13. Nah, sebentar lagi ya, mudah-mudahan tetap mau nemanin kita ya. Ya, kita simak suratnya Al-Fatihah dan Al-Mulk ayat 24 sampai 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirun mubin. Falamma ra'aw zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min 'adzabin alim. Qul huwa ar-rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna
فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Terima kasih Bu Nur Aida, bagus banget ya. Gerakannya sudah bagus, suara bagus ya. Hampir dari episode 1 ya, Bu Nur Aida ini ya termasuk yang jarang ada koreksi ya, karena yang pertama ya beliau ini kan guru tahsin ya. Guru tahsin punya kemampuan bacaan yang cukup bagus. Kemudian ya ditambah anugerah suara yang bagus. Tinggal dihafalkan ya, nanti bisa pas ngajar tahsin ya sedikit-sedikit disampaikan ke jamaah biar manfaat ya. Gitu. Ya mudah-mudahan apa yang PLKM sajikan ini bisa bermanfaat ya buat masyarakat. Terima kasih Bu Nur Aida. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Berikutnya Bu Eli ini masih sama, episodenya sama, suratnya juga sama, cuman Bu Eli, Bu Fili. Ya Bu Fili, tadi saya bilang Bu Fili atau Bu Eli. Suka ketukar soalnya ada juga peserta yang namanya Bu Eli, Bu Fili, ya. Jadi suka ketukar-tukar. Cuman ini suratnya Al-Mulknya cuman sampai 27. Kita langsung simak saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Ya, terima kasih Bu Fili. Yang pertama, pitch-nya kurang tinggi menurut saya ya, jadi terlalu rendah. Kemudian untuk
di surat Al-Mulknya, yang ini kan model kombinasi yang ketiga ya. Jiharkanya belum dapat. Qul innamal ilmu indallah wa innama, nah di situ jiharkah, wa innama ana nadhirum mubin, ya. Di situnya saja. Untuk bacaan huruf za-nya masih belum stabil ya, masih kadang-kadang terlalu padat, kadang-kadang sudah benar lembut ya, gitu. Terima kasih Bu Fili dari Bandung. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Baik para pemirsa, kita lanjut. Terakhir ini ya, Bapak Andi Muhammad Yusuf, episode 1 surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Pak Andi Muhammad Yusuf ini peserta baru ya kelihatannya. Kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya pikir tadi bapak-bapak ya, ternyata pas bacaannya semangat banget gitu, sampai kaget gitu ya. Umur 10 tahun Ustadz, ini Bu Santi, putranya Bu Santi itu bukan ya? Bu Santi itu banyak yang nama Bu Santi. Bu Santi Depok bukan Bu? Atau mana ini, soalnya Santi Kusuma ya. Ini bagus ini ya. Wah kaget, ini suara yang dari Grobogan. Oh ya gitu ya. Bu Santi Depok, putranya Bu. Ya, ini luar biasa ini kalau dikembangkan. Umur 10 tahun, Makassar. Umur masih 10 tahun. Saya bilang masih ya, karena memang umur-umur segini tuh paling pas untuk mulai latihannya. Ya lebih bagus sih dari kecil ya, ya saya juga belajar irama tuh dari sebelum bisa baca Quran. Karena ikut-ikutan awalnya gitu kan, belum sekolah dulu, masih kecil ya. Yang pertama ini iramanya jiharkah ya, jadi nggak masuk ke nahawan. Memang saya putarkan sampai selesai karena saya cukup tertarik nih dengan suaranya. Suaranya bagus ini, warna suaranya bagus, hampir mirip kayak Anissa. Cuman mungkin Anissa itu sering talaki ya, jadi sudah fasih, yang terus masih ada keturunan Arab, jadi lisannya lisan Arab. Tapi kalau warna suaranya mirip, jadi satu tipe dengan Syekh Muhammad Toha Junaid. Ya, ini semangatnya tinggi suaranya. Saya sampai kaget tadi. Semangatnya, suaranya tuh apa ya, energik gitu ya. Jadi nggak lemes gitu. Ya, bagus ya. Cuman masih agak hentakannya masih kasar ya, karena ya nggak terlalu kasar ya. Terlalu bersemangat, ya masih belum lembut karena belum terlatih. Ini potensi yang luar biasa yang harus dikembangkan ya. Wah ini kalau dekat bisa apa namanya ya, suka gemes kadang saya kalau ada potensi yang bagus gitu, sayangnya jauh gitu ya. Kalau dekat kadang pengen ngumpulin gitu ya, anak-anak yang punya potensi bagus, pengen lah ya ikut bantu membina gitu. Saya kadang pengen punya anak binaan gitu ya, yang masih anak-anak, tapi ya yang masih anak-anak. Kalau paling berat tuh ngajar ABG ya, ABG apalagi akhwat gitu. Aduh itu kadang-kadang suruh bersuara itu lama, masih bingung Ustaz ikuti iramanya. Iya karena masih baru ya.
Ya, nanti bisa dituntun lah mungkin karena masih anak-anak ya. Terus disuruh ngikutin di flash disk aja untuk sementara gitu. Ya. Ini potensi yang luar biasa karena kalau warna sudah bagus itu sudah modal yang paling utama gitu. Orang tuh bagus suara itu kadang-kadang di warna. Kalau saya lebih ke seneng warna gitu. Warna suaranya bagus, enak didengar gitu ya. Ya gitu. Punya potensi yang bagus, maka sangat sayang kalau nggak dikembangkan. Ya untuk sementara bisa ikutin program ini terus ya. Diikutin, pokoknya berusaha ngikutin per episode, insya Allah nanti juga lama-lama paham gitu ya. Ya itu tadi paling berat tuh ngajar ABG itu kadang-kadang disuruhnya sekarang 5 menit kemudian baru mau nyobanya juga kadang sambil malu-malu. Ya wajar ya, biasanya akhwat ya ngajarnya ikhwan ya kadang-kadang suka agak malu-malu gitu ya. Tapi kalau anak-anak itu biasanya justru mentalnya itu luar biasa gitu, mentalnya luar biasa, dan mental itu harus dilatih dari anak-anak gitu ya. Karena saya mengalami ketika tampil mentalnya sudah kena itu ya, subhanallah berat sekali gitu kan, benar-benar terkuras gitu, potensi itu jadi kadang-kadang ya berkurang gitu ya gitu. Makanya ya cara melatih mental kayak gini ya, ini termasuk ini latihan mental, karena dari sekian banyak peserta, jangan salah, ini yang masuk grup WhatsApp itu sampai kemarin kata admin ini grupnya sudah nggak cukup, berarti kan banyak banget gitu ya, banyak berarti sampai nggak cukup gitu kan. Saya bilang yang sisanya mungkin bikin grup baru lagi gitu, dibikinin lagi gitu kan, berarti kan banyak. Tapi yang setoran kan dikit gitu, yang setoran kan nggak sebanyak pesertanya, yang lain ya mungkin menyimak gitu ya. Nah, artinya apa? Ini mental gitu, mentalnya meskipun rekaman gitu kan nggak live gitu, tapi ini mental, kita mampu menampilkan suara kita gitu ya, itu sudah luar biasa. Ini termasuk latihan mental gitu. Makanya jangan salah, meskipun kayak gini gitu ya, melalui rekaman ya, nah ini justru latihan mental bagi kita gitu. Alhamdulillah sudah selesai saya putarkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan ya, semuanya saja. Yang baru bergabung ya, mudah-mudahan bisa istiqomah sampai selesai seluruh episode. Bagi yang episodenya sudah hampir beres ya, kami mohon, kami berharap untuk dihafalkan episode-episodenya itu dihafalkan. Insya Allah nanti begitu tadarus akan terbawa terus. Terima kasih bagi pemirsa yang sudah mengikuti dan sahabat PLGM. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.